dalam keadaan sehat dan walafiat. Berjumpa kembali nih dengan saya Yuli Eci dalam suatu acara persembahan dari BPTH Sembawa yang mengupas secara tajam dan terperinci tentang peternakan dan kesehatan hewan. Apalagi kalau bukan Oscar, obrolan seputar anak-anak. Ada beberapa literatur nih dok dibaca, satu ekor caplak bisa menghasilkan banyak banget telur. Itu benar apa nggak sih? Ya, jadi untuk caplak itu sendiri saat dia sudah dewasa dan menghisap darah ternak, dia akan jatuh ke tanah. Tujuannya apa? Itu untuk bertelur. Betul. Nah, satu caplak dewasa itu dia bisa menghasilkan sampai 2000 telur. Waduh, sobat ternak Sembawa, bayangin serem banget ya dok ya. Kita bayangin aja 10 ekor caplak nih nemplok di paha sapi. Waduh, bisa ternak caplak nih dok ya. Kita jadi peternakan caplak nih dok. Nah, jadi dok, dampak dari ektoparasnya sudah jelaskan tadi ya dok. Apa sih sebenarnya buat sobat ternak Sembawa nih ilmunya dok untuk mencegah dari penyebaran caplak atau penyebaran ektoparasit lainnya pada sapi? Nah, jadi untuk caplak itu sendiri pada saat dia menghisap darah dan turun ke tanah untuk bertelur, nanti telurnya itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva itu nanti dia akan mencari barang-barang, benda-benda atau rumput untuk naik ke atasnya, dan dia akan berpindah atau mencari ternak sapi lainnya. Jadi untuk menghindari salah satunya penularan caplak ini, yang pertama bisa salah satunya adalah untuk tidak memotong rumput atau mengarit rumput pada pagi hari sebelum matahari terbit. Alasannya kenapa? Karena larva caplak itu dia pagi-pagi akan naik ke atas rumput. Untuk tujuannya untuk apa? Dia untuk mencari ternak baru untuk menjadi inangnya seperti itu. Kemudian juga mungkin kita berfokus juga pada sanitasi kandang mungkin ya dok ya? Ya, salah satunya itu karena selain pada tanah, caplak itu sendiri akan bertelur di sela-sela kandang ya. Sela-sela kandang. Iya, pada sela-sela kandang biasanya kan kandang tuh ada misalkan terbuat dari kayu, dia akan di sela-sela kayu, atau kandang yang terbuat dari semen biasanya ada gumpalan kecil semen itu dia ada di celah-celahnya tuh bisa jadi tempat bertelur untuk caplak. Berarti memang sih kalau kita perhatikan ya dok ya, kita konsennya adalah sanitasi kandang sebenarnya dok ya. Sanitasi kandang atau kebersihan kandang. Nah dok, gimana kalau memang amit-amit nih dok ya, sobat ternak Sembawa di rumah sapinya sudah terkena dari caplak atau ektoparasit caplak, bagaimana sih penanganannya dok? Nah, apabila sapi sobat ternak Sembawa itu sendiri sudah terkena caplak dan harus segera ditangani. Salah satunya untuk membunuh caplak itu sendiri dengan menggunakan larutan insektisida. Ya, caranya itu bisa dengan cara penyemprotan atau dimandikan. Disemprot. Dimandikan ya dok sapinya ya. Betul. Terutama di celah-celah seperti di antara dua kaki, daerah buntut, dan di belakang kepala biasanya. Itu tadi caplak ya dok. Kalau lalat dan nyamuk dok, gimana cara kita untuk mencegah itu sapi itu terkontaminasi atau terserang dari lalat atau nyamuk? Nah, untuk nyamuk dan lalat itu sendiri yang harus kita jaga itu adalah tempat berkembang biaknya sebenarnya. Tempat berkembang biak lalat ya, dok? Lalat dan nyamuk. Jadi lalat dan nyamuk itu dia akan berkembang biak di genangan air biasanya. Jadi sangat disarankan untuk menjaga kebersihan kandang, tidak ada genangan air maupun di kandang atau di sekitar kandang seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kembali lagi amit-amit nih dok, kalau udah terserang banyak lalat, kemudian terserang juga banyak nyamuk itu yang hinggap di sapi, itu gimana penanganannya? Nah, untuk lalat sendiri biasanya kita melakukan fogging. Ya. Pengasapan. Pengasapan seperti itu. Jadi pengasapan dengan cairan disinfektan juga dok atau cairan? Ada insektisida. Untuk membunuh serangga. Untuk membunuh serangga ya. Ini ilmu buat sobat ternak Sembawa di rumah.
bisa melalui fogging atau pengasapan juga dengan larutan insektisida ya dok ya. Iya. Oke, menarik nih dok, kita membahas tentang ektoparasit pada ternak sapi. Cuma waktunya terbatas nih dok. Sebelum kita menutup acara kita, mungkin ada pesan untuk sobat ternak Sembawa di rumah nih dok, pada ternak sapinya. Baik, untuk sobat ternak Sembawa, agar selalu memperhatikan sanitasi kandang, kebersihan kandang, pencahayaannya, kelembabannya, agar ternak sapi yang dipelihara tetap sehat. Oke, itu tadi dari Dr. Adi Gunawan untuk sarannya kepada sobat ternak Sembawa di rumah. Terima kasih ya dok, sudah berkenan hadir berbincang di podcast kita hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan informasi dan ilmu oleh Dr. Ahmad Adi Gunawan bisa bermanfaat bagi sobat ternak Sembawa di rumah. Saya mengingatkan kembali untuk sobat ternak Sembawa di rumah untuk terus dukung BPT-APT Sembawa memajukan peternakan dan kesehatan hewan dengan cara subscribe, like, comment, dan share di semua media sosial BPT-APT Sembawa di bawah ini ya dok, di bawah ini. Oke? Saya Yu Eci dan narasumber saya Dr. Ahmad Adi Gunawan mohon undur diri dari hadapan sobat ternak Sembawa di rumah, dan tetap dukung terus dan tonton terus podcast Oscar selanjutnya, dan tetap di Oscar, obrolan seputar anak kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.